Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk menginputkan data dari halaman form data diri yang udah kita buat di minggu ke-7 ya. Jadi yang berisikan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, anak ke, alamat, telepon, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan moto hidup. Nah ini umumnya sebelumnya kalau disimpan itu dia akan tersimpan sementara, baru ditampilkan lagi di browser ya, belum masuk ke database. Nah, sekarang kita mau menginputkannya ke dalam database mahasiswa, ya. Jadi yang tadi database yang uji coba tadi itu kita abaikan dulu, kita masuk ke database yang lain, database mahasiswa yang udah kita buat di minggu lalu ya, di database mahasiswa, baru buka di tabel biodatanya. Strukturnya seperti ini ya, ada nama, jadi udah sesuai ya. Ini kan udah sesuai nih dari yang udah kita buat ya di minggu lalu. Nah, bagaimana menginputkannya? Oke, nah ini sedikit harus dicek dulu ya, apakah sama apa enggak. Nama, jenis kelamin, oke, tempat lahir. Nah, di sini di tanggal lahirnya saya buat tipe datanya date ya, dimana dia nanti otomatis ada ininya, tahun dulu atau apa, nanti coba kita lihat ya. Nah, ini kan di sini masih dalam bentuk select ya, karena untuk mengetes ini kan kita ngetes apa perulangan kemarin kan, ini mau saya rubah dulu ke bentuk date ya, nanti akan dicontohkan juga ya. Tinggal ganti aja tipe data di tipe formnya. Oke, nah sekarang kita mau buat hal yang pertama terlebih dahulu, database ya kan. Database sudah ada, udah karena udah kita buat. Nah, sekarang kita buat filenya. Nah, ini kan di week 12 tadi kan ada yang tadi nih, biar tidak mengganggu, ini saya mau ganti nama aja. Week 12.1. Oke, saya mau buat folder baru lagi. Nah, ini terserah kalian ya. Biar gampang aja sih, biar rapi. Oke, ini kita hapus-hapusin dulu ya, karena ini sudah selesai yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke week 12 yang kedua. Nah, tampilannya ada dari week ke-7, jadi tinggal copy aja ya. Jadi, tampilannya itu kalian copy dari week ke-7 sama file registrasinya juga boleh. Ini yang saya punya ya. Ada form data diri, nama lengkap, dan seterusnya. Registrasinya ini yang disimpan, yang akan tampil lagi di halaman browser di sini ya. Eko akan menampilkan. Jadi ini saya copy aja, nanti kita edit. Nah, ini kan udah nih balik lagi ke awal ya. Ini ada indeks dan registrasi. Nah, sekarang kita jangan buka week ke-7, kita buka ke week ke-12 ini. Nah, ini dia langsung. Nah, kenapa dia langsung tadi di sini? Karena ini kita namain dengan indeks ya. Kalau nama indeks ataupun home di sini nanti ketika kita buka filenya, kan kalau misalnya week 12 nanti akan muncul lagi kan di sini file-filenya. Nah, kalau kita buka file ini foldernya, dia akan langsung muncul karena kita sudah namai dengan indeks ya. Begitu juga kalau kita namai dengan home, dia tidak akan menampilkan halaman registrasi dan halaman lain-lainnya. Karena dia seperti indeks awal, dia memang otomatis default, dia langsung terbuka. Ya, walaupun namanya indeks ataupun registrasi. Jadi kita nggak bisa melihat file-file lain di sini. Sudah dinamain dengan indeks ataupun home ya. Oke, nah ini indeks sudah muncul di sini. Oke, nah coba kita input dulu. Simpan. Oke, dia akan menyimpan di masih penyimpanan sementara ya, belum ke database. Database kita ini strukturnya nih. Oke, belum ada ya. Nah, seperti tadi balik lagi, apa yang perlu kita lakukan ya kan dari sini?
kita mau ini membuat koneksi database-nya. Jadi buatlah file apa tadi? File koneksi database-nya seperti yang di sini tadi adalah file koneksi ya. Nah, tapi koneksinya bukan diuji coba, tapi filenya dia akan koneksi ke database mahasiswa. Oke. Ya, sama ya namanya harus sama nih. Kalau enggak dia nggak bakal connect mahasiswa dan mahasiswa. Oke. Oke, nah setelah indeks koneksi registrasi, oke. Ini ada yang mau saya perbaiki di sini tadi. Ini ya, ini kan dia select karena dia satu-satu, saya mau digabungin aja pakai tipe type formnya itu adalah date ya tadi. Nah, ini dia. Ini mau saya hapus dulu yang select karena ini untuk uji coba saat kalian apa tadi namanya, saat kalian belajar tentang perulangan. Oke, saya mau pakai ini tipenya date, tapi date baru namanya adalah tanggal lahir. Oke, nah seperti itu. Tanggal lahir, indeks. Oh, di sini tanggal ya. Di sini tanggal lahir. Oke, save. Mahasiswa. Oke, nah ini kita cek, kita refresh dulu. Oke, dia nanti langsung seperti ini ya kalau yang date. Oke, nah sekarang bagaimana menginputnya? Balik lagi. Ini di registrasi dia akan menampilkan sebuah halaman baru, tapi kita nggak coba menampilkan halaman baru, tapi mau menginputkan. Jadi balik lagi kayak tadi ya, ini saya hapus dulu. Oke, save. Nah ini, karena ini kan untuk menampilkan nih, ya kan echo. Nah ini saya hapus karena tidak mau menampilkan, karena kita hanya mau menyimpan ke database. Oke, jadi kita hanya memakai yang ini aja ya. Oke, ini juga bisa kita pakai. Nah, ini harus dicek dulu nih, apakah sama dengan si name dari formnya. Nama lengkap, name-nya nama apakah benar? Oke, benar. Kemudian jenis kelamin, name-nya adalah jenis kelamin. Di sini jenis kelamin benar, tapi nanti variabelnya JK ya, jangan ada yang salah. Kemudian variabel tempat lahir, tempat underscore lahir, huruf kecil semua, benar. Tanggal lahir tadi benar, udah. Baru ini agama, name-nya agama. Oh, oke. Ini kan tadi ada nih, ya kan terpisah-pisah ya, tanggal bulan lahir. Ini saya hapus ya. Karena ada tanggal lahir, udah sekalian tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal aja lah ya, biar lebih simpel. Baru tadi agama, oke agama. Baru anak ke, underscore ya, anak underscore ke, oke. Baru saudara, saudara, oke. Baru alamat, telepon, oke. Nama ayah, oke. Nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, huruf kecil semua ya. Nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, oke. Moto, oke. T-nya 2 harus sama ya, oke. Nah, ini kan udah nih. Jadi balik lagi seperti yang di
di video yang sebelumnya, apa yang kita buat adalah untuk pemanggilan koneksinya ya. Jangan lupa untuk kita tambahkan di sini include untuk memanggil nih, menginputkan file koneksinya. Include apa nama file koneksinya? Di sini contohnya koneksi.php. Oke. Kita save, baru kita panggil, kita buat query-nya. Query-nya jangan lupa mysqli ya kan _query. Ingat aja kalau misalnya mau connect database mysqli connect, kalau untuk ke query-nya mysqli query. Baru dalam kurung ya kan. Nah, dalam kurungnya jangan lupa untuk memanggil dulu terlebih dahulu variabel untuk pemanggilan si database-nya. Jadi di sini variabel con ini baru koma, ya kan? Nah, dari koma baru kita buatlah di sini query-nya insert into. Nah, tabelnya apa tadi? Tabelnya biodata ya. Tabel biodata. Jangan lupa tabelnya sesuai dengan nih ya, tabel biodata. Oke, insert into biodata, baru dalam kurung lagi, ya kan? Nah, apa aja nih? Nah, ini bisa kita enter seperti yang tadi nih, tinggal samain aja. Berdasarkan di sininya. Ya, ini kita bagi dua aja biar jangan ada yang salah nih ya di sini. Ini saya buat ini aja. Oke, wrap. Oke, biodata nama ya kan? Nama, koma, jenis kelamin. Jadi yang di sini ya, insert into biodata ini dia harus sama dengan nama-nama di sini. Jadi jangan ada, kalau ada yang huruf besar di sini huruf kecil nggak boleh. Dia harus sama, persis sama ya. Jadi kalau huruf kecil dia huruf kecil semua, baru kalau ada underscore pakai underscore ya. Oke, jenis kelamin, tempat lahir, ini boleh digabung, boleh di enter, boleh ya. Serah. Tempat lahir. Baru tanggal lahir, ini saya enter biar kalian lebih bagus ya tampilannya, biar lebih paham, biar nggak pening ngelihatnya. Kemudian agama yang kelima, kemudian anak dia pakai underscore, kemudian saudara, baru habis saudara alamat, lalu nomor HP pakai underscore, nama ayah, kemudian nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, baru moto. Oke, udah selesai moto. Kita tutup gini. Ya kan, udah seperti itu. Nah, baru value-nya. Value, ya kan? Nah, value-nya bagaimana? Dalam kurung lagi. Dalam kurung, isiannya itu adalah si variabel-variabel yang di sini nih. Ya, jadi jangan nggak boleh ada yang salah nih. Value. Variabelnya apa aja? Variabel si nama ya. Nama, kemudian jangan lupa pakai petik ya. Koma, baru variabel nama tadi JK, jenis kelamin, kita singkat kayak gini ya tadi ya di atas. Baru variabel tempat lahir, TM ini ya. Ya sama ya, nama JK TMT tempat. Kemudian habis itu tanggal,
PGL ya. Oke. Kemudian agama Anake. Oke, nggak pakai underscore ataupun spasi. Habis Anake saudara. Gampang kan sebenarnya buat kayak gini, tinggal nambah-nambahin aja. Alamat, nomor HP. Oh, nomor HP tadi telepon ya di atas ya. Oke, ini telepon. Telepon. Kemudian habis telepon nama ayah. Nama ayah. Oh, ortu 1. Ternyata ortu 1. Baru ortu 2. Baru kerja 1. Baru kerja 2. Lalu terakhir moto. Oke, seperti ini. Oke, nah sehabis seperti ini ya, kita besarin dulu. Oke, seperti ini. Ini bisa kalian enter ya. Jadi enter bisa enggak? Ini untuk menyampaikan aja yang tadi, biar nggak terlalu panjang skripnya. Jadi saya nggak usah di enter ya yang ini. Yang di bawah aja yang di enter. Nah, kita save. Nah, echo bisa dibuat ini ya. Kalau misalnya sudah terisi semua, kita buat alert. Nah, kita tampilkan lagi include ya, seperti yang tadi juga, untuk balik ke halaman awal. Halaman awal adalah index. Index.php. Oke, kita save. Apakah ada error ataukah bisa langsung kita save? Kita coba ya, kita refresh. Nama lengkap, misalnya kita masukin ke perempuan, tempat lahir Medan. Soalnya 2010. Jalan Beringin. Ini semangat selalu. Oke, nah kita simpan. Oke, ternyata ada salah ya, ada error. Di 35 salah. Echo. Coba. Oh, ini belum kita iniin. Titik koma. Ya, salah kan tuh. Kalian juga harus cek berulang nih. Kalau nggak kurang titik komanya ataupun apa namanya, masih salah-salah di tulisan-tulisan. Nah, itu maklum ya, karena memang harus teliti. Kalau PHP ini script yang sensitif juga ya. Kita refresh, tapi ini kita refresh juga lagi. Continue, oke, data berhasil disimpan katanya. Nah, balik lagi dia kan. Nah, kita cek nih ke database-nya. Kita refresh database-nya.
Baru kita pilih browse. Well, sekarang hasilnya sudah masuk. Oke, jadi namanya sesuai, jenis kelaminnya sesuai, tempat lahir Medan, oke, tanggal lahirnya sesuai ya di sini. Dia udah otomatis. Kemudian agamanya sesuai, anak ke saudara, alamatnya juga sesuai, nomor handphonenya, oke. Nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, oke, sesuai semua ya. Nah, itulah dia contoh untuk menginput dari form. Nah, gimana lagi kalau mau menginput kolom komentar misalnya ya. Kalau gampang aja kalau misalnya kalian buat di website kalian ya, website tugas besarnya itu, kalau hanya untuk menginput di salah satu halaman itu dia untuk menginput komentar ya kan. Kan ada tuh. Ya udah, gampang aja tinggal tambahin ininya, form teks areanya, baru inputin di tabel berbeda. Jadi di dalam ini mahasiswa ya, kan kalian buat website ya kan. Misalnya saya di sini contohnya website apa ya yang cocok di sini? Website fakultas lah kali ya. Jurusan. Nah, jadi di sini bisa saya ganti nih database-nya namanya jurusan. Baru di tabel-tabelnya saya buat banyak. Misalnya di tabelnya itu ada tabel, ini kan tabel biodata mahasiswa, ada biodata dosen nanti. Jadi bisa banyak tabel di dalam satu database. Nah, kalau kalian mau menginputnya ke tabel yang berbeda-beda, tinggal dibedain aja di sininya, di koneksinya. Nih, kalau mau ke tabel yang lain, di database-nya kan tetap sama. Kalau mau ke tabel yang lain, tinggal dibedain di sininya. Insert into, ya kan? Ini dia mau menginputkan ke tabel biodata, tapi database-nya tetap sama. Ya, kalau mau database berbeda, ya balik lagi. Ini kalian ubah, baru di sini juga kalian ubah di sininya. Ya, pastinya kan mungkin kalian pakai koneksi yang berbeda. Tapi saya sarankan untuk di database kalian satu database aja dengan tabel yang ada beberapa. Jadi nggak database-nya banyak, tapi tabelnya yang banyak ya. Database-nya satu aja. Oke, nah inilah contoh dari yang tadi ya, penginputan. Jadi ini kalian buat lagi ininya. Contoh dari bukti praktikum dari penginputan dari form data diri yang sesuai dengan apa yang kalian kumpulkan ya. Jadi kan saya kan masih ada nih pertinggal dari tugas kalian ya, bukti praktiknya di week ke-7. Jadi harus sesuai dengan formnya ya. Nah, jadi minggu depan kita sudah membahas menampilkan, baru untuk mengedit juga dari sini. Jadi nanti bisa di sini kita mau menampilkan dari tampilan data itu bisa kita edit, bisa kita hapus. Nah, setelah itu baru kita membahas kalau nggak salah untuk CRM ya, itu bisa juga kita bahas. Jangan lupa juga untuk ininya ya, progresnya dilaporkan ya. Udah saya kasih ya link spreadsheet-nya itu diisi. Jadi saya tahu bukti laporan per minggu kalian. Oke, saya akhiri. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.